Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari reproduksi ternak betina serta dengan fungsi-fungsinya. Ya, jadi baik, di depan Anda sekarang sudah tertera ada dua macam bagian, yang dimana bagian di kiri ini adalah bagian yang memang tidak dapat kita perhatikan secara langsung, dan bagian di kanan ini adalah bagian yang memang terlihat secara langsung bagian luar. Ya baik, jadi seperti itu. Adapun susunan organ, kalau saya sebutkan dari dalam, di sini mencakup ada yang namanya ovarium, lalu ada namanya uterus, kemudian ada yang namanya cervix dan vagina. Itu yang sebelah kiri. Untuk yang sebelah kanan ini kita bisa lihat sendiri, ini adalah bagian vulva. Bagian vulva itu bagian terluar, bagian yang dapat kita amati secara langsung. Jadi seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan bahwasanya di sini ada yang namanya ovarium, dan dia bertanggung jawab atas diferensiasi, dan ia bertanggung jawab atas adanya spesies. Di sini selanjutnya ada saluran-saluran, yang dimana di sana ada saluran tuba fallopi, uterus, cervix maupun pelvis. Ya. Kemudian selanjutnya di sini ada yang namanya vulva. Vulva ini bagian paling terluar yang dapat diamati secara langsung. Selanjutnya ini adalah ovarium. Ovarium adalah organ primer reproduksi pada betina, seperti halnya testis pada hewan. Ovari dianggap bersifat endokrin atau sitogenetik, yang artinya menghasilkan sel, karena mampu menghasilkan hormon yang akan diserap langsung ke dalam peredaran darah dan juga ovum. Ovari merupakan sepasang kelenjar yang terdiri dari ovari kanan yang terletak di belakang ginjal dan ovari kiri yang terletak di belakang ginjal kiri. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, di sini ada dua ovarium, ada dua. Yang di sebelah kanan namanya dextra, yang di sebelah kiri yang namanya sinistra, gitu. Mereka memiliki bentuk yang berbeda relatif sesuai dengan masa pertumbuhannya. Jadi seperti itu. Ya baik, adapun fungsi ovarium adalah memproduksi ovum, penghasil hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. Pada semua hewan menyusui mempunyai sepasang ovarium dan mempunyai ukuran yang berbeda-beda, tergantung pada spesies, umur, dan masa reproduksi. Bentuk ovarium tergantung pada golongan hewan. 1. Pada golongan hewan yang melahirkan beberapa anak dalam satu kebuntingan disebut polytokous. Ovariumnya berbentuk seperti buah mudbay, contohnya babi, anjing, dan kucing. Pada golongan hewan yang melahirkan atau satu anak dalam satu kebuntingan disebut monotokous, yang artinya ovarium itu berbentuk bulat, panjang, oval, contohnya yaitu sapi, kerbau. Sedangkan pada ovarium kuda bentuknya seperti ginjal. Baik, kemudian di sini ada namanya vagina. Vagina ini terdiri dari dua bagian, yaitu vestibulum yang letaknya dekat dengan vulva, seperti saya jelaskan tadi. Vagina ini merupakan saluran reproduksi yang saluran keluarnya urin, dan yang kedua adalah portio vaginalis cervixis yang letaknya dari bagian antara keduanya hingga cervix. Vestibulum dan portio vaginalis cervix ini dibatasi oleh suatu selaput pembatasan yang disebut hymen. Jadi seperti itu. Di bagian vagina ini terdapat klitoris yang berfungsi sebagai penis di bagian ternak, di bagian reproduksi ternak jantan. Jadi seperti itu.
Vagina adalah organ reproduksi hewan betina yang terletak di dalam pelvis di antara uterus dan vulva. Vagina memiliki membran mukosa yang disebut sebagai epitel squamosa berstrata yang tidak berkelenjar, tetapi pada sapi berkelenjar. Pada bagian kranial dari vagina terdapat beberapa sel mukosa yang berdekatan dengan serviks. Adapun fungsi dari vagina ini yaitu adalah sebagai alat kopulasi dan tempat sperma diposisikan, berperan sebagai saluran keluarnya sekresi serviks, uterus, dan oviduct, dan sebagai jalan peranakan saat proses beranak. Vagina akan mengembang agar fetus dan membran dapat keluar pada waktunya. Menurut Tolihere 1981, pada hewan yang tidak bunting, panjang vagina sapi yaitu mencapai 25,0 hingga 30 cm. Variasi ukuran vagina ini tergantung pada jenis hewan, umur, dan frekuensi beranak. Semakin sering beranak, maka vagina akan semakin melebar. Pada saat birahi atau melahirkan, serviks di sini terbuka, dan begitu pun sebaliknya juga. Pada saat tidak birahi atau tidak saat melahirkan, serviks di sini akan lebih tertutup seperti itu. Tertutupnya serviks di sini yaitu gunanya itu yang mencegah makhluk-makhluk jasad-jasad mikroorganik ataupun makroorganik yang masuk ke dalam rahim tersebut gitu. Posisi serviks di sini yaitu mengarah kepada kaudal yang menuju kepada vagina itu. Serviks di sini sebagai sphincter atau merupakan otot polos yang kuat gitu. Pada saat birahi atau melahirkan, di sini serviks tersebut itu dalam keadaan rileks gitu, yaitu memudahkan untuk masuknya sperma ke dalam rahim. Selanjutnya, pada serviks ini mokus itu dipengaruhi juga oleh sel-sel goblet gitu, yang dimana cairan mokus tadi ini dia dapat membawa keluar kembali zat-zat yang mengandung bakteri yang menyebabkan infeksi pada rahim, itu keluar kembali gitu. Itulah yang bakal keluar nanti di vulvanya tersebut, yaitu guna menjaga infeksi ke dalam rahim. Seperti itu. Serviks sendiri ini bertepatan di antara uterus dan vagina gitu. Adapun bentuk cincin, bentuk serviks pada ternak sapi betina ini itu membentuk cincin, berbeda hanya dengan serviks pada babi. Serviks pada babi ini membentuk skrup atau ulir, jadi seperti itu. Sini saya akan mempertegas kembali, yaitu bahwasanya fungsi dari serviks ini adalah itu menutup lumen uterus, sehingga menutup kemungkinan untuk masuknya mikroorganisme ke dalam uterus, dan sebagai tempat reservoir spermatozoa. Di depan Anda sekarang sudah tertera apa yang namanya uterus. Uterus di sini diperkirakan memiliki panjang 7 hingga 7, cm, kemudian lebar 5,5 cm, dan dia memiliki tinggi 2,5 cm. Jadi seperti itu kawan-kawan. Uterus merupakan struktur saluran muskuler yang diperlukan untuk menerima ovum yang telah dibuahi dan perkembangan zigot. Uterus digantung oleh ligamentum yaitu mesometrium, yaitu saluran yang bertaut pada dinding ruang abdomen dan ruang pelvis. Dinding uterus terdapat 3 lapisan. Lapisan dalam disebut endometrium, lapisan tengah disebut
myometrium, dan lapisan luar disebut perimetrium. Terus kemudian uterusnya terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah cornu uteri atau tanduk uterus. Cornu uteri ini jumlahnya ada 2 dan persis menyerupai tanduk yang melengkung. Cornu uteri ini merupakan bagian uterus yang berhubungan dengan oviduct. Kedua kornu ini memiliki satu badan uterus yang disebut corpus uteri dan merupakan bagian uterus yang kedua. Corpus uteri berfungsi sebagai tempat perkembangan embrio dan implantasi. Selain itu, pada corpus uteri terbentuk PGF 2 alfa. Bagian uterus yang ketiga adalah cervix atau leher uterus. Kemudian di sini saya akan membacakan fungsi-fungsi uterus pada umumnya. Yang pertama itu saluran yang dilewati gamet atau spermatozoa. Spermatozoa akan membuahi sel telur pada ampula. Secara otomatis untuk mencapai ampula akan melewati uterus dahulu. Kemudian selanjutnya tempat terjadinya implantasi. Implantasi di sini yaitu adalah penempelan embrio pada endometrium. Nah, terus selanjutnya di sini ada tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Selanjutnya berperan pada proses kelahiran pada hewan tentunya. Pada hewan betina yang tidak bunting berfungsi mengatur siklus estrus atau fungsi corpus luteum dengan memproduksi PGF2 alfa. Di dalam uterus terdapat krunkula yang berfungsi untuk melindungi embrio pada saat ternak bunting. Hasil pengukuran uterus praktikum ini saya sudah bacakan di awal tadi. Itu menurut dari Lindsay et al. 1982. Nah, baik, tadi di sini saya agak sedikit lupa untuk membahas oviduct, yaitu merupakan saluran yang bertugas untuk menghantarkan sel telur atau ovum dari ovarium ke uterus. Oviduct ini digantung oleh suatu ligamen, yaitu mesosalping, yang merupakan saluran kecil yang berkelok-kelok dari depan ovarium dan berlanjut di tanduk uterus. Oviduct menjadi terbagi 3 bagian. Pertama ada infundibulum, yaitu ujung oviduct yang letaknya paling dekat dengan ovarium. Infundibulum itu memiliki mulut dengan bentuk berjumbai yang berfungsi untuk menangkap ovum yang setelah diovulasikan oleh ovarium. Mulut infundibulum ini disebut fimbria. Salah satu ujungnya menempel pada ovarium sehingga pada saat ovulasi dapat menangkap ovum. Sedangkan lubang infundibulum yang dilewati ovum menuju uterus disebut ostium. Adapun di sini fungsi oviduct itu diantaranya yang pertama itu menerima sel telur yang diovulasikan oleh ovarium. Kedua, di sini ada transport spermatozoa dari uterus menuju tempat pembuahan. Terus yang ketiga, tempat pertemuan antara ovum dan spermatozoa yang biasa disebut adalah fertilisasi. Terus kemudian selanjutnya di sini adalah tempat terjadinya kapasitasi spermatozoa. Selanjutnya lagi memproduksi cairan sebagai media pembuahan dan kapasitasi spermatozoa. Dan yang terakhir adalah transport yang telah dibuahi atau zigot menuju uterus. Ya, baik. Nah, jadi berikut tadi adalah hasil dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Saya akan tutup ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua.